Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah praktikum pemasaran langsung. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis sebuah naskah atau judul iklan. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama tentang naskah panjang versus naskah singkat. Yang kedua, bagaimana menentukan isi naskah, nada bicara dan gaya penulisannya. Selanjutnya, bagaimana menciptakan platform naskah yang jitu. Berikutnya, yang keempat, urutan pemberian motivasi. Yang kelima, menulis judul yang kuat, yang bagus. Yang keenam, fitur dan manfaat produk. Yang ketujuh, tips tambahan untuk menulis naskah yang lebih efektif. Baiklah, akan kita sampaikan poin yang pertama tentang naskah panjang terus naskah singkat. Naskah panjang itu diperlukan untuk orang-orang yang suka membaca, orang-orang yang tidak bosan membaca, ya, hobinya suka membaca, ya. Perlu kita menawarkan produk yang mengandung unsur naskah panjang, ya. Seperti tawaran berlangganan majalah. Berlangganan majalah, jadi kita sampaikan item-item yang berhubungan dengan penawaran kita dari majalah yang kita akan tawarkan. Terus item yang membahas topik kesehatan peluang berinvestasi. Juga tergolong kategori iklan naskah panjang, ya. Karena topik kesehatan ini membahas sedetail mungkin tentang kesehatan yang dibicarakan. Begitu juga dengan peluang berinvestasi, sedetail mungkin disampaikan investasi yang kita tawarkan tersebut. Terus tip memperbaiki mobil, ya. Juga mengandung unsur naskah yang panjang, ya. Karena memperbaiki mobil itu bisa kita sampaikan sesederhana, ya. Tapi butuh penyampaian yang panjang, yang terperinci di dalam memperbaiki sebuah mobil. Terus teknik bermain golf, ya. Bagaimana permainan golf itu yang bagus, itu yang bagaimana, ya. Ada teknik-teknik, cara-caranya bermain. Selanjutnya, surat permintaan dana harus dibuat dengan naskah panjang. Di dalam hal permintaan dana, misalnya dana kita membutuhkan pembangunan sebuah masjid, misalkan. Pasti di dalam proposal pendanaan itu diterangkan kegunaan dana yang terkumpul untuk pembelian apa saja, ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah masjid. Selanjutnya, semakin banyak informasi yang disajikan dalam naskah tersebut, ya, semakin besar peluang
meluluhkan hati para pembacanya, seperti contoh yang sudah kita sampaikan tadi. Ya. Selanjutnya, merek terkenal tidak membutuhkan naskah panjang karena dia sudah terkenal. Ya. Misalnya yang berhubungan dengan produk iklan pembersih gigi, ya. Pembersih gigi pada umumnya orang lebih kenal dengan merek Pepsodent, ya, dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Jadi tidak perlu butuh naskah panjang. Selanjutnya, produk jasa tidak menarik penerima. Seperti jasa bank dibuat naskah singkat saja, ya. Karena orang datang ke bank, keperluannya sudah jelas, ya, untuk membuka tabungan, membutuhkan pembiayaan atau kredit, ya. Jadi tidak perlu yang panjang-panjang iklannya. Terus naskah yang ditujukan ke orang-orang yang sibuk, ya, seperti dokter, pelaku bisnis, harus yang iklan harus saya singkat mungkin iklannya, ya. Karena mereka sibuk tidak ada waktu untuk membaca naskah yang panjang. Selanjutnya, menentukan isi naskah, nada bicara, dan gaya penulisan. Cobalah menyentuh aspek-aspek kebutuhan dasar mereka, ingin mencari uang, mungkin ya, kebutuhan prospek kita itu keinginan mencari uang, terus keinginan menabung, keinginan menghemat waktu, ya. Bagaimana meningkatkan hubungan, bagaimana meningkatkan rasa nyaman, bagaimana mencapai kebahagiaan. Itulah beberapa aspek kebutuhan seseorang. Terus naskah tawaran dari produk kesehatan. Sebuah contoh naskah tawaran dari produk kesehatan. Milikilah perut yang kencang dan rata dalam 60 hari atau kurang. Itu contoh iklannya, ya. Jadi iklan ini tentang produk kesehatan ini langsung menyentuh, kalau kita perhatikan langsung menyentuh keinginan orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan. Dengan iklannya, kalau menggunakan produknya, ya, paling lama 60 hari atau kurang, perut yang besar itu bisa menjadi kecil, ya. Bisa berkurang. Terus iklan selanjutnya, sebuah pesan promosi diet. Karena tubuh Anda sampai kurus. Jadi bagaimana, ya? Jadi kita tidak perlu memakan makanan. Kita disuruh untuk memakan tubuh kita sendiri, ya. Sehingga makanan kita tidak memerlukan makanan setiap hari, ya. Setiap hari, jadi tubuh kita saja yang kita makan, ya. Sehingga setiap harinya badan kita menjadi lebih kecil, ya. Karena kita tidak mengkonsumsi makanan tadi. Karena pemikiran kita bagaimana kita memakan tubuh kita sendiri, ya.
Selanjutnya, naskah tawaran yang menyentuh insting, ya, insting menimbun uang. Jadi ada orang, ya, insting keinginannya untuk menimbun uang. Ya. Apa iklan naskah yang kita tawarkan kepada mereka, ya? Sebuah peluang langka untuk menyulap 5 juta dolar menjadi 5.000 dolar menjadi 3,52 juta dolar, ya. Itu fantastik sekali. Dari 5.000 disulap menjadi 3,5 juta, sehingga orang tertarik. Jadi orang-orang yang ingin hidupnya uangnya banyak, ya, tertarik dengan iklan yang disampaikan. Dari contoh di atas, contoh yang kita sampaikan tadi, bahwasanya merek dan nama produk sama sekali tidak disebutkan. Yang disebutkan langsung mengarah atau menuju pada kebutuhan prospek atau konsumen. Fokuslah tentang masalah-masalah yang mereka alami. Masalah yang mereka alami itu masalah yang kita sampaikan tadi, ya. Kebutuhan, keinginan uang, kebutuhan bagaimana kesehatannya bagus, ya. Selanjutnya, menciptakan platform naskah yang jitu. Bagaimana menciptakan platform naskah yang jitu itu, ya. Platform naskah itu dokumen yang berfungsi sebagai cetak biru awal bagi naskah yang akan ditulis. Perlu dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan naskah yang akan kita buat itu dapat direview dilihat kembali, ya, tema dan tujuan penulisannya sebelum akhirnya judul iklan atau naskah produk kita itu dicetak. Contoh, ya, dari platform naskah untuk surat tanggapan berlangganan buletin keuangan. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda dapat melipat gandakan profit. Anda dapat meningkatkan laba 50 hingga 100%. Kami adalah satu-satunya pihak yang berani menjanjikan hal tersebut. Itu ada salah satu contoh dari platform naskah sebuah produk keuangan. Selanjutnya, urutan pemberian motivasi atau formula penulisan persuasif sebuah iklan. Persuasif, ya, bagaimana orang tertarik, orang terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Yang pertama, ya, hal yang perlu kita kerjakan, ya, yang pertama menarik perhatian pembaca. Menarik perhatian pembaca, membuat janji, menyampaikan berita penting, ya.
dinas pajak berutang $10 kepada Anda. Itu ada sebuah hal yang menarik yang didengar oleh seorang calon customer atau pelanggan kita. Kita sampaikan hal tersebut, mereka akan terkejut. Ada sebuah instansi pajak yang berutang kepada kita $10. Terus menyinggung minat mereka kepada semua pembaca yang ingin menambah penghasilan, melontarkan pertanyaan sehingga pembaca penasaran kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki manajer Jepang dan tidak dimiliki manajer Amerika. Dalam hal menarik perhatian ini ada juga contoh seorang karyawan bank yang menawarkan produk pembiayaan atau kreditnya pada seorang calon prospeknya ya. Apa berita penting ya, dari bank kita ya, kepada calon prospek atau calon nasabah kita sebutnya, bahwasanya di perbankan syariah ya, kita menonjolkan unsur pembiayaan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Selama ini Bapak menggunakan bank konvensional ya, yang ada kaitannya dengan produk riba ya. Alangkah baiknya Bapak sebagai seorang muslim ya, memilih produk yang berbasis syariah. Itu sebuah berita penting dari perusahaan kita. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan mereka. Jadi kita identifikasi kebutuhan katakanlah nasabah. Apa kebutuhan? Kalau di syariah, pembiayaan atau kredit yang disalurkan itu sesuai dengan kegunaannya. Misalnya kita lihat sebuah tempat penggilingan padi ya, karena kita sudah bercerita panjang lebar dengan calon nasabah, ternyata mereka menggunakan armada transportasi yang masih di rental. Maka kita tawarkanlah produk kita itu ya, sesuai dengan kebutuhan calon nasabah tersebut. Terus di urutan yang ketiga, kita memposisikan produk kita sebagai sebuah solusi dari sebuah masalah. Di produk kita tadi ya, itu menawarkan kepada calon nasabah bahwasanya produk yang kita tawarkan adalah produk pembiayaan sebuah mobil untuk mengatasi masalah di bidang transportasi. Yang keempat,
membuktikan bahwa produk Anda solusi jawaban terbaik untuk masalah tersebut. Di produk yang kita tawarkan ke calon nasabah tadi adalah produk unggulan, solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi oleh prospek kita tadi ya. Yang kelima, meminta pembaca memesan atau membeli produk kita. Misalnya Anda pesan sekarang dapatkan diskon 15%. Ya. Kalau di perbankan, kalau Bapak berminat ya, kami akan ngasih diskon ya, atau keringanan kepada Bapak dari segi mungkin pengurangan margin pembiayaannya atau pengurangan bunganya sebesar yang tadinya 1% marginnya atau bunganya dalam 1 bulan didiskon menjadi 0,8%. Kita masuk pada menulis judul iklannya, judul yang langsung menyinggung kepentingan atau minat pembaca. Jadi judul iklan kita itu judul yang langsung menyinggung kepentingan atau minat pendengar, pendengarnya ya. Misalnya di sini ya, iklan Bank BTN ya. Buka rekening tabungan BTN, dapatkan voucher belanja elektronik. Ini minat pembaca, karena dia memang butuh sebuah alat elektronik. Kebetulan Bank BTN dengan buka rekening, ya, kita dapat voucher belanja elektronik. Terus iklan Dettol, ya, sabun cuci tangan cair antibakteri untuk melindungi keluarga Anda dari kuman. Ini iklan sabun ini ya, dengan mencuci tangan kita menggunakan Dettol, keluarga kita terlindungi dari kuman. Ya. Itu adalah hal yang sangat diperlukan oleh seseorang ya, untuk menjaga agar badannya tetap sehat, terhindar dari kuman. Selanjutnya fitur dan manfaat produk. Pertama ya, menjual produk kepada pakar. Bagaimana kita menjual produk kepada pakar? Pada Pak ahlinya ya. Apakah Anda memiliki produk yang membantu mereka bekerja secara efisien dan menguntungkan? Diskusi tentang fitur dan harga produk Anda akan menjadi informasi yang berguna bagi pemain profesional, pemain atau pakar tadi ya, karena dia sudah mengetahui semuanya. Kalau orang pakar itu lebih produk yang kita tawarkan itu harus kita tonjolkan keuntungan dari produk yang kita sampaikan tersebut ya, kita tawarkan tersebut. Yang kedua, menawarkan produk kepada para penggemar. Bagaimana menawarkan produk pada penggemar ya. Para penggemar memiliki rasa cinta dan obsesi terhadap suatu produk yang sulit kita pahami. Misalnya para artis-artis ya, banyak penggemarnya ya, banyak para artis tersebut ya,
apa pakaian yang dipakainya, penggemarnya akan tertarik untuk membeli produk yang dipakai para artis tersebut. Dan ada kalanya para artis ini juga mempunyai usaha pakaian yang dimilikinya, sehingga para penggemarnya meminta di mana lokasi tempat usaha artis tersebut ya, untuk membeli produk pakaiannya. Selanjutnya para insinyur dan ilmuwan. Bagaimana kita menghadapi para insinyur dan ilmuwan itu ya, di dalam menawarkan produk kita ya. Naskah yang ditulis harus menyebutkan apa yang mereka dapatkan dari produk tersebut ya, dari produk yang kita tawarkan tersebut, dan apa fungsi dari produk tersebut. Yang keempat, peralatan. Naskah tidak hanya menunjukkan manfaat, tapi juga harus menunjukkan cara kerja produk tersebut ya, serta efek yang ditimbulkan. Terus dari segi kepraktisan, naskah ditulis menunjukkan fiturnya yang memberi jaminan kepada konsumen bahwa dia adalah solusi yang tepat. Tips tambahan untuk menulis naskah yang lebih efektif ya. Tulis naskah yang seringkas mungkin ya. Misalnya iklan asuransi yang berhasil justru iklan yang mengedepankan isu-isu emosional seperti kepedulian terhadap keluarga, perencanaan masa depan. Lihat iklan asuransi itu ya, dengan berasuransi berarti kita peduli terhadap keluarga kita ya, dan sebuah perencanaan untuk masa depan bagi anak-anak kita yang sekolah. Jadi kita harus mengasuransikan mereka. Yang kedua, berbicaralah dengan bahasa pembaca. Anda sedang memasakkan pistol antik, deskripsi atau gambar sederhana bang sebenarnya senapan. Pistol antik itu adalah senapan. Tapi sebaiknya gunakan istilah senjata api. Sebab kata-kata itu berlebihan, namun justru lebih eksklusif, lebih wah ya. Namanya sebuah senjata api, tapi tidak bisa digunakan dengan sebenarnya ya. Terus yang ketiga, teknik negative selling. Jangan sekali menyebutkan nama atau merek kompetitor Anda, sebab itu justru menjadi promosi gratis bagi lawan bisnis Anda. Jikalau kita menawarkan produk, jangan sekali-sekali kita menjelekkan produk orang lain yang sejenis dengan kita atau kompetitor kita, karena bisa jadi kita menjelekkan tersebut, orang akan mencari tahu informasi tentang perusahaan yang kita sampaikan tadi ya, di mana perusahaan itu berdiri, mereka ke sana ya, dan ternyata tidak benar apa yang disampaikan kita ya, maka kita kehilangan nasabah atau pelanggan. Berikutnya, jangan buka kartu terlalu dini. Dalam iklan direct mail, Anda bisa menghabiskan satu paragraf untuk membahas problem yang dialami pembaca sebelum Anda menyebutkan produk Anda dan manfaat apa yang dimiliki untuk mengatasi problem atau masalah tersebut.
Jadi kalau kita menawarkan produk pembiayaan atau kredit ke seorang calon nasabah, kita kita tidak langsung menuju produk yang kita sampaikan, tapi kita harus bercerita tentang keluarganya, langkah-langkahnya, bercerita tentang keluarganya, bercerita tentang usahanya, perkembangan usahanya. Setelah itu sudah panjang lebar bercerita umum, baru kita masuk pada penyampaian produk kita. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Tutup dengan tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.